Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi. Silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami. Jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Jadi sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari, ya. Ini, apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari? Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing. Kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa? Selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat,
ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa sisi ya? Udah. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama kamu ada punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet satu, kamu udah hitung 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni Ya, untuk silaturahmi, sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah
mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban, jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing, makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari, ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari? Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Rampur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari? Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama kamu ada punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet satu, kamu udah hitung 99? Oh, enggak, pasti ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Raya. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden.
Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian Putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nanti Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari, ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar kalau dari ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing. Kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya.
Baik, terima kasih. Sama-sama. 7 unit loh. Wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Eca dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Eca. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Eca, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Udah. Oh, enggak ya. Nah, lu sama-sama ada punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Rakyat. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni ya, untuk silaturahmi. Silaturahmi sowan kepada Bu Sinta, beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya
kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing, makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari, ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari? Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Rampur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama tahu ada punjul. Enggak. Sama tahu ada yang ke toilet satu, kamu enggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka Tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam.
Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Iya. Apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari? Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing. Kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa? Selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Rampur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023.
Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Eca. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Eca, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama kamu ada punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet satu, kamu enggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Raya. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran _tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni sama ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari, ya.
Mbak Yeni, sudah ngabarin. apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan gitu, dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Berarti sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa sisi ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, Enggak sama lupa, tahu ada enggak punjul. Punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet 1, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pasti ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran _tweet, tulis Yeni Wahid.
Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai Wakil Presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi, sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari, ya. Ini, apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari? Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke
78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Eca, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa sisi ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama tahu ada punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan,
maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar kalau dari ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing. Kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan, nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama kamu ada punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Raya. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nanti Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Jadi sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini, apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar kalau dari ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing. Kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rajamala. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa sisi ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, Enggak sama lupa, ada enggak punjul. Punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pasti ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rajamala ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni ya, untuk silaturahmi. Silaturahmi sowan kepada Bu Sinta, beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti.
Berarti sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar kalau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nah, nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Rampur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa sisi ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, belum. Sama kamu ada punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti Pawai Pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nanti Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Jadi sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Iya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar kalau dari ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing. Kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan, nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari? Iya, tari Gregah Rajamala. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, belum. Sama-sama ada punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu enggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rajamala ini dari Brigif Mekanis Raya. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nanti Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Jadi sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari, ya. Ini, apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti.
Berarti sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Eca dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Eca. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Eca, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa sisi ya? Udah. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama kamu ada punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Santi, Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi, sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari? Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Rampur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari? Iya, tari Gregah Rajamala. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, belum. Sama-sama ada punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu udah hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana orang penari Gregah Rajamala ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nanti Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Jadi sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari, ya. Sudah ngabari. Apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti.
Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar kalau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Eca dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Eca. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Eca, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Udah. Oh, enggak ya. Nah, lu sama-sama ada punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Raya. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nanti Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, ya, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini, apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar kalau dari ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing. Kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rajamala. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa sisi ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, Enggak sama lupa, kamu ada enggak punjul. Punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet 1, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rajamala ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Santi, Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni ya, untuk silaturahmi. Silaturahmi sowan kepada Bu Sinta, beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, ya, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti.
Berarti sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nah, nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Rampur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama kamu ada punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pasti ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana orang penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Raya. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nanti Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Iya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar kalau dari ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing. Kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. 7 unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rajamala. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan bersama. Saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa sisi ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama-sama ada punjul. Punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rajamala ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni ya, untuk silaturahmi. Silaturahmi sowan kepada Bu Sinta, beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, ya, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini, apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti.
Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Rampur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya. Udah di absen satu-satu. Nggak lupa sih ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, belum. Sama-sama ada punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu udah hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka Tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni sama itu? Untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari? Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Rampur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari? Iya, tari Gregah Rajamala. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama kamu ada punjul. Punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet satu, kamu udah hitung 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana orang penari Gregah Rajamala ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nanti Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Jadi sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari, ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti.
Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Eca dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Eca. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Eca, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Udah. Oh, enggak ya. Nah, lu sama-sama ada punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu udah hitung 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Raya. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi, sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini, apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari? Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing. Kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, pasti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rajamala. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, lu sama kamu ada punjul. Punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rajamala ini dari Brigif Mekanis Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Jadi sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti.
Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. 7 unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Eca dan Rampur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Eca. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Eca, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya. Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama kamu ada punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet satu, kamu enggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Raya. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nanti Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini, apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari? Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rajamala. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa sisi ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, lu sama kamu ada punjul. Punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet 1, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rajamala ini dari Brigif Mekanis Raya. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Hall Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti.
Berarti sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar kalau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nah, nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Rampur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama kamu ada punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet satu, kamu udah hitung 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nanti Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari, ya. Sudah ngabari. Apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar kalau dari ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing. Kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rajamala. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Udah. Oh, enggak ya. Nah, lu sama-sama ada punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu enggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rajamala ini dari Brigif Mekanis Raya. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran _tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Jadi sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari, ya. Ini, apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti.
Berarti sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Eca dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Eca. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Eca, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa sisi ya? Udah. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama kamu ada punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka Tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi, sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Hall Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, menyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari? Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari? Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, belum. Sama-sama ada punjul. Punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pasti ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana orang penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nanti Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Jadi sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari, ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti.
Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar kalau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Eca dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Eca. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Eca, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Udah. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama-sama ada punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Jadi sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini, apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari? Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing. Kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rajamala. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, sama-sama ada punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu enggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rajamala ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Jadi sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti.
Berarti sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Rampur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa sisi ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, lu sama-sama ada punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu udah hitung 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Raya. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Nanti Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Jadi sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar kalau dari ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing. Kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan, nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rajamala. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Nggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama-sama ada punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rajamala ini dari Brigif Mekanis Raja. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni ya, untuk silaturahmi. Silaturahmi sowan kepada Bu Sinta, beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini, apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti.
Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. 7 unit loh. Wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Eca dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Eca. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Eca, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya. Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, lu sama-sama ada punjul. Punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka Tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni ya, untuk silaturahmi. Silaturahmi sowan kepada Bu Sinta, beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Jadi sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini, apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari? Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing. Kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, seperti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama tahu ada punjul. Punjul. Enggak. Sama tahu ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Iya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti.
Berarti sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar kalau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Eca dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Eca. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Eca, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya. Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama-sama ada punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu enggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Raya. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Jadi sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini, apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari? Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rajamala. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa sisi ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, Enggak sama lupa, tahu ada enggak punjul. Punjul. Ya, enggak. Sama-sama ada yang ke toilet 1, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rajamala ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni ya, untuk silaturahmi. Silaturahmi sowan kepada Bu Sinta, beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini, apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti.
Tapi sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Rampur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama-sama ada punjul. Enggak. Sama-sama ada yang ke toilet satu, kamu enggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni? Ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar kalau dari ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing. Kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Eca dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa sekali Kak Eca. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Eca, nanti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari? Iya, tari Gregah Rajamala. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama kamu ada punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet satu, kamu enggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rajamala ini dari Brigif Mekanis Raya. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran. Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam pawai pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari, ya. Ini, apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti.
Berarti sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. 7 unit loh. Wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Eca dan Ranpur ya tentunya yang ikut memeriahkan pawai pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Iya, keren banget. Dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa. Luar biasa sekali Kak Eca. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy-happy, karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event pawai pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Eca, nanti ada perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rojomolo. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa sisi ya? Udah. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama kamu ada punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet 1, kamu udah hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana Yuan? Ternyata dari mana penari Gregah Rojomolo ini dari Brigif Mekanis Rai. Nama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tengah disorot. Terlebih Gibran disebut-sebut santer bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024. Setelah berseloroh menunggu tawaran dari Capres Anies Baswedan dan siap jadi cawapres mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Kini Gibran berbalas cuitan di Twitter dengan putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Gibran menyebut Yeni Wahid dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Seperti diketahui Yeni Wahid sebelumnya disebut-sebut jadi cawapres Anies Baswedan. Yeni Wahid pun pernah berujar AHY lebih cocok jadi cawapres. Yeni Wahid bahkan terang-terangan mengaku ditawari posisi cawapres. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, memilih mengenakan kostum juru parkir saat mengikuti pawai pembangunan Kota Solo pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Terlihat simpel, Gibran memadukan kostum juru parkirnya dengan kaos, celana, dan sepatu hitam. Potret Gibran mengenakan kostum juru parkir itu ternyata mencuri perhatian putri Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Lewat akun Twitternya, @YeniWahid, Yeni mengomentari foto Gibran mengenakan kostum juru parkir. Ternyata petugas parkir, kirain petugas par. Colek @Gibran_tweet, tulis Yeni Wahid, Jumat, dikutip tribunnews.com. Cuitan Yeni Wahid itu lantas ditanggapi Gibran. Putra sulung Joko Widodo, Jokowi, ini memanggil Yeni dengan sebutan Bu Wakil Presiden. Siap, mohon arahan Bu Wakil Presiden, balas Gibran.
Yeni Wahid sempat menyentil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam cuitan terbarunya. Yeni tampak salah fokus dengan sosok Gibran yang mengenakan seragam petugas parkir. Diketahui Gibran mengenakan seragam petugas parkir dalam Pawai Pembangunan Solo 2023. Cuitan tersebut lantas mendapat reaksi dari Gibran Rakabuming Raka. Namun reaksi Gibran tak terduga dengan menyebut sosok Yeni Wahid sebagai wakil presiden. Sontak saja cuitan balasan dari Gibran mendapat berbagai reaksi dari warganet. Seperti diketahui, Yeni Wahid merupakan sosok yang sempat digadang-gadang bakal menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo pernah dikaitkan akan menjadikan Yeni sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni pun mengaku siap apabila ditunjuk sebagai cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Tadi Mas Ganjar itu berapa lama sih ketemu sama Mbak Yeni, dan sebetulnya Mas Ganjar memberitahu nggak tujuannya dia menemui Mbak Yeni ya, untuk silaturahmi sowan kepada Bu Sinta. Beliau kan sudah mulai banyak masuk di Jakarta, tentunya ingin sowan kepada Bu Sinta, menyambung hubungan baik yang selama ini memang sudah terjalin. Mas Ganjar ini bukan orang asing bagi kami, jadi sudah sering ke Ciganjur, menghadiri Gus Dur, dan juga kalau ibu pergi ke ke Jawa Tengah, Mas Ganjar itu sering sekali menemui ibu. Jadi memang sudah ada keakraban. Jadi ya kami merasa cukup punya kedekatan dengan Mas Ganjar. Itu sama sekali bukan orang asing. Makanya tadi mungkin bisa menyaksikan bahwa komunikasi di antara kita semua mengalir lancar sekali ya, karena memang sudah kenal sudah lama sekali. Berarti tapi sebelumnya Mas Ganjar pas mau kesini sudah mengabari? Ya pasti sudah mengabari. Ya. Ini apakah ada tawaran dari Mas Ganjar untuk kepada Mbak Yeni buat bergabung dengan? Nah, malam ini kan hanya bicara-bicara, hanya nyambung silaturahmi, bicara-bicara soal hal-hal yang kekeluargaan maupun isu-isu, malah lebih banyak isu-isu tentang kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah, di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar atau dari? Ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Izin Mbak Yeni, tadi melihat tadi pagi juga ada deklarasi untuk Pak Prabowo begitu. Mungkin ada tanggapannya atau apakah pernah ada obrolan juga untuk ikut dalam barisan tadi pagi? Ya, jadi ya kita mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo sudah mendapatkan lebih banyak lagi dukungan politik dari beberapa partai yang bergabung dengan koalisi beliau. Dan saya rasa ini menunjukkan semangat yang baik ya dalam demokrasi kita, bahwa ada kontestasi yang sehat, ada keterbukaan, ada komunikasi yang terjalin dari partai-partai politik. Saya rasa ini suatu hal yang harus disambut dengan sangat baik sekali. Dan tentu semua calon-calon yang kemudian akan berkontestasi, saya rasa bisa terus menjaga suhu di masyarakat agar tidak meruncing, agar tidak memanas, agar tidak terjadi lagi perpecahan seperti di pemilu-pemilu sebelumnya, di pilpres-pilpres sebelumnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Unit loh, wow, luar biasa. Dan juga ada beberapa alutsista Kak Echa dan Rampur ya tentunya yang ikut memeriahkan Pawai Pembangunan Kota Surakarta tahun 2023. Ya keren banget, dan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Oh iya. Iya, mulai dari TNI, Polri, komunitas, organisasi, dan juga nggak lupa ada instansi pemerintah yang ikut dalam memeriahkan event tahun ini. Luar biasa sekali Kak Echa. Betul sekali. Pokoknya kita harus senang-senang, happy karena ini juga dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 78 tahun. Ini adalah event yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Surakarta tentunya ya kan? Event Pawai Pembangunan. Karena kita bisa melihat berbagai macam kreativitas dari mobil-mobil hias, akan ada atraksi-atraksi yang menegangkan ya kan? Dan sedikit kita spill Kak Echa, nanti ada
perform yang sangat luar biasa dari 100 penari. Waduh, 100 penari. Iya, tari Gregah Rajamala. Waduh, luar biasa. 100 penari ya. Wah, ini udah kelihatan sih di sebelah kanan kita nih ya. Nah, ini bisa kita saksikan bersama. Saksikan. Ini 100 orang nih Yuan ya. Kamu yakin 100 orang? Yakin, udah saya hitung tadi Kak. Oh, udah dihitung ya? Udah di absen satu-satu. Nggak lupa siji ya? Enggak. Oh, enggak ya. Nah, loh, sama kamu ada punjul. Punjul. Enggak. Sama kamu ada yang ke toilet satu, kamu nggak hitung? 99? Oh, enggak, pas ya. Oke. Nah, 100 orang penari ini dari mana?